Hai, sebelumnya thank you ya udah beli DIY topi rajutku. Sebelum mulai, cek isi paketnya dulu ya. Ada benang wool, terus ada hakpen yang satu 5 mm dan satu lagi 3 mm. Terus ada jarum rajut dan ada 10 stitch marker. Sebelum buat simpul, sisain benangnya agak panjang ya. Oke, pertama kita buat simpul dulu. Caranya bisa lihat langsung aja di video. Ikutin aja caranya ya. By the way, sorry ya, tangannya belepotan cat soalnya habis packing cat. Masukin hakpen yang 5 mm ke dalam simpul, terus tarik ujungnya. Lilit benang ke jari telunjuk kiri sebanyak 2 kali, terus pegang ujung benang satunya dengan jempol dan jari tengah kayak gini. Next, kita bikin rantai ya. Caranya ambil benang pakai hakpen, masukin ke simpul yang tadi, ini dihitung 1. Pertama kita buat 10 rantai dulu. Jadi ambil benang pakai hakpen, terus diputar dikit, terus dimasukin ke rantai sebelumnya. Kalau udah sampai 10 rantai, dikasih stitch marker. Oh iya, tutorial ini diadaptasi dari videonya For the Frills. Kalau mau tahu teknisnya, bisa nonton video For the Frills-nya ya. Terus kita lanjut bikin rantai sampai 45 rantai ya. Dan setiap 10 rantai dikasih stitch marker biar nggak lupa. Nah, ini udah 45 rantai, itu ada 10, 10, 10, 10, dan ini ada 5 terakhir. Masuk ke baris kedua, kita ambil benang pakai hakpen, terus agak diputar dikit, masukin ke rantai sebelumnya, ambil lagi benang pakai hakpen, masukin lagi ke rantai yang tadi, ambil lagi benang, masukin ke 3 rantai secara sekaligus. Ini dihitung 1 ya. Lagi ya, jadi ambil benangnya pakai hakpen, masukin ke rantai sebelumnya, ambil lagi benang, masukin ke rantai yang tadi, jadi ada 3 rantai tuh di situ. Terus ambil lagi benangnya, masukin satu-satu aja. Kalau susah langsung 3 sekaligus. Terus kayak gitu untuk semua rantai ya. Nah, kalau udah ketemu stitch marker, itu bisa dilepas dulu stitch markernya. Terus dibikin kayak tadi, dan jangan lupa stitch markernya dipasang lagi. Nah, tadi kan rantainya 5 ya sampai stitch marker itu. Pas balik itu cuma 4. Jadi dari ujung ke ujung itu ada 44 hitungan. Jadi 4, 10, 10, 10, 10. Tenang, ngitungnya awal-awal doang kok, nanti udah santai. Terus dibalik jadi dari ujung kanan lagi, terus kita kunci pakai 1 rantai. Oke, lanjut ke baris ketiga. Jadi ini hakpennya masukin dulu ke dalam rantai ini nih, 2 ini. Terus ambil benang, masukin ke dalam situ, dan dimasukin lagi ke rantai sebelumnya. Ini dihitung 1 ya. Begitu terus ke rantai-rantai sebelumnya ya, dan ini cukup 10 hitungan aja. Habis itu dikasih stitch marker. Nah, setelah itu tekniknya hampir sama kayak yang barisan kedua. Jadi diambil dulu benangnya, tapi dimasukinnya ke 2 rantai ya. Kayak gini. Jadi langsung kedua-duanya sama kayak rajutan sebelumnya. Terus ambil benang lagi biar sampai ada 3 rantai. Ambil benang lagi, terus dimasukin ke 3-tiganya. Nah, ini dihitung 1, dan jangan lupa dikasih stitch marker buat ditandain kalau teknik rajutannya beda sama yang sebelumnya. Begitu terus sampai 21 hitungan, dan per 10-nya nggak perlu dikasih stitch marker. Yang penting setelah hitungan ke-21 baru dikasih stitch marker. Jadi kalau di tengah-tengah hitungan ketemu stitch marker, itu dicopot aja. Setelah teknik kedua udah selesai, yang sisanya ini tadi kan dimasukin ke 2 rantai gitu ya. Nah, sekarang dimasukinnya ke belakangnya aja dengan teknik yang sama. Jadi, ambil benang, masukinnya ke rantai yang belakang aja kayak gini. Terus ambil benang lagi, dimasukin ke rantai itu. Jadi ada 3 rantai. Ambil benang lagi, terus masukin ke 3 rantai sekaligus. Kayak gitu sampai akhir ada 13 hitungan. Tadi dihitung 1 hitungan ya. Jangan lupa dikasih stitch marker buat nunjukin kalau teknik rajutannya berbeda.
Untuk nama teknisnya bisa cek di videonya For The Frills ya, linknya udah aku kasih di deskripsi. Nah, untuk hitungan ke-13 atau yang terakhir, masukinnya ke 2 rantai lagi ya, kayak teknik kedua. Nah, udah jadi polanya nih. Jadi teknik pertama 10 hitungan, teknik kedua 21 hitungan, dan teknik ketiga ada 13 hitungan. Supaya lebih kebayang, yang teknik 1 itu untuk bagian atas topi, terus yang teknik kedua itu untuk bagian tengah topi, dan yang terakhir teknik ketiga itu untuk bawahnya topi yang bisa dibalik. Sebelumnya jangan lupa ditutup dulu pakai 1 rantai, terus pakai teknik ketiga yang tadi sampai batas stitch marker teknik ketiga. Jadi ada 13 hitungan. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau ngitung nggak apa-apa juga karena udah ada stitch marker. Nah, di tahap ini sampai terakhir, kalau udah ketemu stitch marker, habis dilepas, jangan lupa dipasang lagi ya karena kita patokannya sama itu. Nah, setelah itu masuk ke teknik kedua ya, kayak tadi juga. Sama kok, jadi diambil benangnya, terus dimasukin ke 2 rantai sekaligus. Seperti ini. Terus habis itu ambil lagi benangnya, dimasukin ke rantai yang tadi. Ambil benang, masukin ke 3 rantai sekaligus. Kayak gitu terus sampai stitch marker teknik kedua habis. Jangan lupa ditaruh lagi ya stitch markernya, please jangan sampai lupa. Terus masuk ke yang tahap teknik 1 tadi, tapi kita ganti hakpen ya, kita pakai yang 3 mm. Sebenarnya masih pakai teknik kedua, tapi diingat-ingat rantainya bukan di situ ya, tapi yang ada di belakangnya atau di bagian depannya sini. Nah, di bagian sini nih, jadi nanti benangnya ditaruh di sini. Jadi diambil benangnya, dimasukin ke rantai, 2 rantai di situ. Ya, bisa dilihat di video. Terus ambil benang, masukin ke rantai tadi, dan ambil benang lagi, dimasukin ke 3 rantai sekaligus. Kalau masih agak bingung, bisa dilambatin aja videonya, semoga bisa dimengerti. Jangan lupa dikasih stitch marker lagi ya, supaya tahu bagian situ beda teknik rajutnya. Diingat jangan sampai ada rantai yang kelewat, tapi kalau mau ngitung itu ada 10 hitungan ya. Jadi totalnya sama kayak barisan kedua, yaitu ada 44 hitungan. Setiap sebelum ke barisan selanjutnya, itu jangan lupa dikunci pakai 1 rantai ya. Terus ini tinggal diulang. Untuk baris ketiga dan baris keempat diulang terus sampai ukurannya sesuai dengan kepala kalian. Oke, nextnya gue bakalan pakai footage-nya dari For The Frills supaya lebih jelas. Kalau udah sesuai sama kepala kalian ukurannya, bisa langsung dikunci aja di bagian atas topi, yang bagian agak miring-miring gini nih, agak keriput. Waktu ngunci, benang sisanya dipanjangin aja ya. Terus kalau udah dilipet dan kemudian disatuin dengan jarum rajut. Jadi dijahit aja dari atas sampai bawah. Ini pakai benang sisa yang tadi terakhir ngunci ya. Jadi caranya ini tinggal dilihat aja, cukup simple kok, cuman dijahit biasa. Ingat kan pas awal-awal bikin simpul benang sisanya harus panjang, soalnya itu buat ngunci bagian atasnya. Nah, ini caranya kayak gini, dijahit kayak biasa aja sambil ditarik ya, supaya agak nyatu dan lubangnya kecil. Kalau udah nutup kayak gini, bisa langsung dikunci aja, caranya bisa lihat di video.
kok agak berantakan ya. Nah kalau gitu berarti itu bagian dalamnya. Jadi dibalik aja dan jadi deh. Nah gini cara pakainya, bisa langsung aja atau bagian bawahnya bisa dilipat dulu kayak gini. Dan sifat woolnya ini agak melar kok, jadi no worries. Nah ini bonus cara nyambungin dua benang. Diikutin aja ya caranya sesuai sama yang ada di video. Kalau masih bingung, don't hesitate to ask ya. Selamat mencoba, selamat berkarya.